Manchester United harus segera pulih dari laga di Rumania pada Kamis lalu, karena akan menjamu Crystal Palace di Old Trafford pada Minggu 2 Februari malam. Setan Merah tengah mengincar kemenangan keempat berturut-turut setelah meraih hasil positif melawan FCSB. Dari 19 pemain outfield yang dibawa ke Rumania, 16 diantaranya mendapat kesempatan bermain di National Arena, sementara Victor Lindelof, Harry Maguire, dan Manuel Ugarte tidak diturunkan. Maguire dan Ugarte kemungkinan akan kembali ke starting eleven jika Ruben Amorim ingin menyegarkan timnya. Andre Onana juga bisa kembali menggantikan Altay Bayindir yang tampil sebagai kiper di laga piala. Sementara itu Amad Diallo dan Alessandro Garnacho memberikan kecepatan dan kreativitas saat masuk di babak kedua melawan FCSB. Mereka berpotensi masuk dalam pertimbangan untuk menjadi starter pada laga Minggu nanti. Luke Shaw tetap berada di Carrington untuk melanjutkan proses pemulihan dari cedera yang membuatnya absen sejak awal Desember. Bek kiri Inggris itu kemungkinan masih akan absen untuk pertandingan akhir pekan ini bersama dengan Jonny Evans dan Mason Mount. Namun, Amorim menegaskan bahwa Shaw akan kembali ke skuad saat waktunya dirasa tepat. Mungkin butuh sedikit lebih lama, kata Amorim kepada wartawan. Saya pikir dia butuh lebih banyak waktu untuk berlatih bersama rekan-rekannya, bermain dalam game kecil, bukan hanya latihan individu. Dia tetap di Carrington untuk melakukan latihan berbeda, dan akan bergabung kembali dengan tim ketika kami tiba. Saat saya merasa waktunya tepat, dia akan mulai mendapatkan menit bermain kembali. Sementara itu, tim asuhan Oliver Glasner kalah 2-1 dari Brentford dalam laga terakhir mereka. Tetapi Palace telah menunjukkan peningkatan setelah awal musim yang buruk, di mana mereka hanya mengumpulkan 3 poin dari 8 laga pertama. Romain Eze, rekrutan baru di bulan Januari, telah menambah opsi serangan bagi The Eagles. Mantan pemain Millwall itu mencetak gol debutnya sebagai pemain pengganti melawan Brentford dan bisa mendapat peran lebih besar saat melawan United. Namun, Palace dipastikan kehilangan setidaknya 5 pemain saat bertandang ke Old Trafford. Dengan kondisi kedua tim saat ini, Manchester United akan berusaha melanjutkan tren positif mereka. Sementara Crystal Palace berharap bisa mencari poin dari Old Trafford. Ruben Amorim mengisyaratkan bahwa masa depan Kobbie Mainoo bisa berada di posisi nomor 10 Manchester United setelah ia tampil impresif dalam kemenangan atas FCSB di Liga Eropa Jumat 31 Januari 2025. Dalam laga tersebut, Amorim menempatkan Mainoo lebih maju dari posisi gelandang tengah yang biasanya ia perankan. Bisa dikatakan, Mainoo memainkan peran pemain nomor 10. Hasilnya, pemain berusia 19 tahun itu memberikan assist untuk gol pembuka Diogo Dalot dengan umpan matang ke dalam kotak penalti sebelum mencetak gol kedua setelah menerima umparan dari Alessandro Garnacho. Dalam wawancara usai pertandingan, Amorim mengaku puas dengan kontribusi Mainoo dan menyoroti peran barunya yang lebih ofensif. Kobbie mengalami kesulitan saat bertahan sebagai gelandang tengah, tetapi ketika bermain lebih ke depan sebagai nomor 10, dia terlihat lebih lepas dan nyaman mengalirkan bola di sekitar kotak penalti, ujar Amorim kepada TNT Sport. Dia sangat bagus dalam membangun permainan dengan kombinasi-kombinasi kecil di area tersebut. Kami masih butuh waktu untuk memahami posisi terbaik bagi setiap pemain, tambahnya. Dengan kesuksesan eksperimen ini, Amorim sepertinya akan melanjutkan keputusannya memainkan Mainoo di posisi nomor 10. Kita lihat saja nanti, Kobbie bisa bermain di posisi yang berbeda, tetapi menurut saya posisi ini bagus, tutur Amorim. Terkadang dia selalu khawatir tentang pemulihan, mencoba bertahan, dan saya tahu dia berusaha. Hari ini saya merasa Kobbie lebih menikmati permainan dan saya sangat senang karenanya, ujarnya. Penampilan Mainoo dalam laga ini memberikan indikasi bahwa ia bisa menjadi opsi penting bagi Manchester United dalam skema serangan mereka ke depan. Sementara itu, Marcus Rashford kian terancam meninggalkan MU setelah kembali dicoret dari skuad oleh pelatih Ruben Amorim. Mantan striker Setan Merah Louis Saha menegaskan bahwa Rashford hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri atas situasi ini. Amorim secara terang-terangan menyatakan bahwa ia lebih memilih mencadangkan pelatih kiper berusia 63 tahun daripada menggunakan pemain yang tidak profesional. Banyak yang menganggap pernyataan itu sebagai sindiran langsung terhadap Rashford yang kini kehilangan tempatnya di Old Trafford. Dengan tidak dimainkannya Rashford, MU menjadi membaik hingga mampu menorehkan rekor unbeaten-nya. Dan bahkan tanpa disadari saat Rashford tidak dimainkan, MU selalu menang. Apakah ini efek tanpa hadirnya Rashford?
Manchester United melaju ke babak 16 besar Liga Eropa setelah gol dari Diogo Dalot dan Kobbie Mainoo membuat tim Liga Premier itu menang 2-0 atas Steaua pada Kamis 30 Januari. MU mendominasi penguasaan bola sejak awal hingga akhirnya mengalahkan tuan rumah FCSB di laga penyisihan terakhir Liga Eropa. Menjelang perjalanan mereka ke Rumania, MU tahu kemenangan akan menjamin mereka finish di 8 besar di fase Liga Eropa yang baru. Tetapi tim tamu kesulitan menciptakan peluang penting di babak pertama yang buruk. Masuknya pemain pengganti Alessandro Garnacho dan Amad Diallo menghidupkan semangat tim asuhan Ruben Amorim di babak kedua, dengan Dalot membawa MU unggul saat pertandingan memasuki 1 jam. Lemparan ke dalam Amad Diallo dari sisi kanan lapangan, Eriksen menyundul bola kepada Mainoo. Crossing Mainoo dari Baylan menembus lini pertahanan lawan. Dalot mengakhiri dengan santekan di dekat tiang jauh. Penyelesaian cerdas Mainoo 8 menit kemudian memupus peluang tuan rumah untuk menang telak. MU memperbesar keunggulan atas FCSB pada menit ke-68. Mainoo mengukir namanya di papan skor sehingga skor berubah 2-0. Manchester United menang 2 gol tanpa balas di markas FCSB. Setan Merah mendominasi penguasaan bola dengan 68%. Sementara FCSB hanya memiliki 32% penguasaan bola. Demikian catatan UEFA. Dalam hal percobaan tembakan, Manchester United mencatatkan 20 percobaan dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara FCSB hanya memiliki 7 percobaan dan 3 yang mengarah ke gawang. Manchester United juga unggul jauh dalam hal operan. Dengan akurasi passing 90%, menyelesaikan 592 dari 657 percobaan operan. Sementara itu FCSB hanya mencatatkan 78% akurasi passing dengan 227 operan sukses dari 292 percobaan. Dalam serangan, Manchester United melakukan 42 upaya serangan, sementara FCSB hanya 18. Manchester United juga lebih dominan dalam penguasaan bola dan recovery bola, dengan 42 bola yang direbut dibandingkan 39 milik FCSB. Kemenangan ini membawa Manchester United juga lolos ke babak 16 besar. Markas kebanggaan MU itu di Old Trafford dibangun pada 1910 dan terakhir direnovasi secara signifikan pada tahun 2006. Namun sejak itu pula banyak temuan bermasalah. Ada saja masalah-masalah yang muncul di Old Trafford. Beberapa waktu lalu, kebocoran besar terjadi saat hujan deras ketika MU bertanding dan menjadi olok-olok di media sosial. Terbaru, saat Ruben Amorim sedang memberikan keterangan pers seusai kekalahan 0-3 dari Bournemouth akhir pekan lalu, rembesan air keluar dari plafon di salah satu sudut Old Trafford. Kini, manajemen langsung memetakan masalah-masalah yang ada di Old Trafford, termasuk temuan sarang tikus yang membuat kebersihan makanan di stadion tersebut dipertanyakan. Dan juga media Inggris Daily Mail mengabarkan bahwa ada serangan tikus di kantor Old Trafford dan kios makanan yang disajikan untuk fans. Meski begitu, pihak klub menyebut dua tempat tersebut bukanlah area di mana makanan dipersiapkan. MU kini bermitra dengan tim pengendalian hama dan Dewan Trafford untuk mengatasi masalah ini. Diyakini, keberadaan sarang tikus muncul karena lokasi Old Trafford yang terletak di antara kali atau kanal dan jalur kereta. Tim pengendali hama juga secara rutin melakukan kunjungan selama 4-5 kali dalam seminggu. Namun kabar ini membuat rating kebersihan makanan di Old Trafford turun dari sedianya 4/5 menjadi 2/5. Rencana Manchester United untuk membangun kembali markas mereka di Old Trafford telah didorong setelah pemerintah Inggris memberikan dukungannya terhadap rencana klub tersebut. Menteri Keuangan Inggris Raya, Rachel, mengumumkan bahwa ia akan memperjuangkan proyek tersebut. Sementara Manchester United akan bertanggung jawab untuk membiayai stadion, dukungan pemerintah membantu klub mengejar peluang pembangunan yang lebih luas di area sekitarnya. CEO Manchester United Omar menyambut baik dukungan pemerintah untuk proyek tersebut.